Selamat ketemu lagi. Kita sekarang berada di tanggal Januari 29 tahun 2021. Kita meneruskan pelajaran tentang Ka'bah. Yang saya sudah bilang, pelajaran ini pelajaran tentang Ka'bah akan suatu yang sangat menarik dan akan ambil banyak waktu. Tetapi sementara kita masih diberikan kesempatan untuk belajar. Ya, kita harus belajar sedalam-dalamnya apa yang kita perlu ketahui, karena semua yang sudah diberikan, sudah diungkapkan untuk kita harus pelajari dan kita harus ajar ke anak-anak kita, istilahnya. Kita menjadi saksi supaya kita bisa pelajari. Dan satu kali kelak kita akan dipertanggungjawabkan mengenai doktrin Ka'bah ini. Right? Doktrin Ka'bah ini akan ditentang, ya. Karena sudah ditentang dari pertama kali diajar, sudah ditentang dan akan ditentang lagi di zaman akhir, right? Karena ini doktrin yang sangat penting. Dan setan tidak senang kalau kita mengetahui tentang doktrin Ka'bah ini. Right? Oke. Kita sudah kasih cuplikan tentang apa yang Tuhan Yesus sedang buat di Ka'bah di surga. Kita tahu dia di bilik yang maha suci. Sebelum dia tinggalkan bilik yang maha suci, dia harus menyelesaikan dia punya penelitian buku-buku. Dan dia harus menghakimi, ada penghakiman untuk umat Tuhan. Ya. Dan kita harus untuk mengetahui semua detail-detail itu, tunggu, saya harus nyalain lampu dulu. Oke. Alright. Jadi lampnya harus dinyalakan. Oh, nggak nyala. Oh enggak, ini belum nyala sampai. Coba nyalain aja deh yang belakangnya. Oke, right. Sorry, lampunya nggak nyala yang sebelah sini. Alright, oke. Jadi, saya di mana tadi ya? Saya lagi bilang, sorry tadi agak. Brother, ditentang. Ya, oke. Jadi pelajaran tentang doktrin tentang Ka'bah ini akan ditentang. Sudah ditentang dari permulaan waktu diajar dan akan ditentang sampai di zaman akhir, right? Dan kita harus bisa membela kita punya doktrin. Karena Nyonya White bilang, apa yang membuat kita menjadi orang-orang Advent itu kita harus bisa bela, right? Dan cara kita bela bukan kita bilang oke, karena saya percaya dengan iman, right? Doktrin Ka'bah ini. Kita harus bisa membela secara iman dan secara intelektual. Jadi kita harus pelajari supaya kita bisa menegakkan kebenaran dari Ka'bah ini, right? Oke. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang apa yang Tuhan Yesus sedang perbuat di bilik yang maha suci. Lalu habis itu waktu dia keluar, mulailah masa kepicikan, right? Mulailah masa kepicikan. Oke, jadi itu yang kita akan pelajari sedikit, dan apakah yang kita harus perbuat supaya kita bisa siap untuk masa kepicikan ini, right? Oke, alright.
Oke, saya mau pergi ke slide nomor 27. Alright. Oke, 1 Timotius kita baca dari 1 Timotius ya. Tuhan Yesus di surga itu bekerja sebagai penengah kita. Right? Penengah kita. 1 Timotius. Alright. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia. There is one God. Allah itu Esa. Ya, Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia, Kristus Yesus. Jadi supaya Yesus bisa jadi perantara kita, supaya bisa menjadi imam besar kita, dia harus menjadi apa dia? Apa ini bilangnya? Dia harus menjadi manusia. Dia harus menjadi manusia. The man. Dia harus, yaitu pengantara kita, antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Ini yang kita sudah pelajari, bahwa Yesus itu tidak bisa menjadi perantara kita sebelum dia lahir di Bethlehem. Jadi waktu dia lahir di Bethlehem, dia lahir sebagai manusia. Lalu dia mati, dia bangkit, pergi ke surga. Waktu dia pergi surga, dia diurapi supaya dia bisa menjadi imam besar. Right? Dia harus menjadi imam besar. Imam besar di Ka'bah di surga. Right? Karena imam besar itu hanya bisa datang dari manusia. Tidak bisa hanya keilahian atau malaikat atau makhluk dunia lain yang menjadi imam besar untuk kita. Imam besar itu harus manusia. Istilahnya Harun dan keturunannya Harun bisa jadi imam besar. Tapi Tuhan Yesus pun harus menjadi manusia supaya dia bisa menjadi imam besar. Karena dia itu harus menjadi perantara. Dia harus memegang tangan Bapa dengan satu tangan, dan satu tangan dia memegang tangan kita. Supaya dia bisa menjadi perantara. Right? Di antara Allah Bapa dan manusia. Right? Jadi inilah. Jadi apa pekerjaannya dia? Dia sebagai anak manusia, dia menjadi imam besar. Right? Oke. Yeskiel 22. Right? Oke. Yeskiel 22 ayat Yeskiel 22 ayat 29 sampai 31. Penduduk negeri melakukan pemerasan dan perampasan, menindas orang sengsara dan miskin, dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing bertentangan dengan hukum. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Right? Maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi waktu mereka mendapatkan murka Allah ditimpa kepada mereka, karena waktu diperiksa mereka, tidak ada yang bisa lewat pemeriksaan. Istilahnya orang-orang yang berdosa yang tidak lewat pemeriksaan. Investigative judgment. Waktu mereka itu tidak lewat pemeriksaan, mereka itu, right, semua yang diperiksa sudah boleh lewat. Tetapi yang tidak lewat, itu yang harus dapat murka Allah.
Jadi murka Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang tidak melewati pemeriksaan. Right? Alright. Yesaya 59. Ya, jadi kita mau cari ini di Alkitab, di mana ini murka Allah dikirim kepada dunia yang sudah menolak Tuhan Yesus, right? Sudah menolak Tuhan Yesus, dan pintu kasihannya sudah ditutup, dan sekarang Tuhan Yesus tidak bisa menjadi perantara mereka. Alright, sekarang kita baca di buku Yesaya. Alright, Isaiah 59, ayat 15 sampai 18. Dengan demikian kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya, dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum. Tidak ada penghukuman. Alright. There's no judgment. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil, dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Tidak ada yang membela. Right? Tidak ada lagi pembela, tidak ada lagi penengah, tidak ada lagi intercessor. Right? Orang-orang ini tidak bisa lagi ditutup lagi mereka punya dosa. Right? Jadi mereka sekarang sudah tidak bisa lagi bersembunyi. Right? Karena ada selalu penutup dosa yang bisa menutupi mereka sampai waktunya tutup dosa itu diambil. Ya. Intercessornya adalah Tuhan Yesus. Dan ini kita pelajari nanti di Ka'bah. Ya. Apa maksudnya tidak ada lagi intercessor? Right? Harus ada penutup dosa. Jadi dosa itu harus bisa ditutup supaya mereka tetap hidup. Right? Kenapa orang-orang jahat itu tidak langsung mati? Karena upah dosa itu adalah maut. Kenapa kita semua yang sudah berdosa tidak langsung mati? Karena ada ditutup dosa kita ini. Sampai pada saatnya buku-buku diperiksa, semua sudah dilihat, murkanya cawannya sudah penuh. Di situ baru nanti mereka akan mendapatkan murka Allah. Right? Murka Allah kan diberikan karena tidak ada lagi intercessor, tidak ada lagi penengah. Alright? Oke. Kita teruskan ayat 18. Sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang, demikianlah ia memberi pembalasan, kehangatan murka kepada lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada pulau-pulau yang jauh ia memberikan ganjaran. Dia akan memberikan ganjaran, dia akan bayar kembali. Right? Dia akan membalas perbuatan-perbuatan. Right? Ya, inilah yang dia perbuat. Jadi bagaimana kita bisa tahu bahwa ini sedikit lagi sudah akan terjadi. Right? Kalau kita lihat, bagaimana kita tahu? Karena Tuhan Yesus itu memberikan bala setelah dia berdiri. Right? Waktu dia berdiri di bilik yang maha suci, lalu dia jalan keluar, apakah orang-orang yang berdiri di luar Ka'bah bisa tahu bahwa imam besar sedang berbuat apa? Apakah mereka tahu apa yang sedang diperbuat oleh imam besar? Bagaimana caranya mereka? Mereka tahu bagaimana. Bagaimananya orang-orang di luar Ka'bah bisa tahu bahwa imam besar sedang
sedang jalan ke bilik yang maha suci, dari bilik yang suci, karena dia di sana harus percik darah dan hal-hal yang dia perbuat pada waktu hari Gerakhirat. Bagaimana orang-orang di luar Ka'bah bisa tahu? Bagaimana dia bisa tahu? Bagaimana mereka bisa tahu? Karena apa? Ada giring-giring di kakinya, bel di kakinya. Karena ada giring-giringnya, ada bel. Kalau ingat, belnya itu apa? Bel yang di kakinya itu apa? Ada bel sama pomegranate. Itu pomegranate itu kayak ada buah kecil yang keras. Jadi ada bel. Lalu kalau pomegranate itu goyang-goyang, kena belnya. Jadi belnya bunyi-bunyi. Jadi kalau imam besar berjalan, dia berjalan dari bilik yang maha suci, masuk ke bilik yang bilik suci, terus masuk bilik yang maha suci, belnya bunyi-bunyi. Supaya mereka tahu bahwa imam besar sedang jalan. Jadi mereka tahu, oh sedikit lagi imam besar akan keluar dari bilik yang maha suci. Right? Ya. Jadi ini artinya apa ini? Secara rohaninya, secara apa harafiahnya? Apa artinya untuk kita? Bahwa orang-orang yang di luar Ka'bah bisa dengar itu tinkling of the bells. Kira-kira apa artinya? Dosanya diampuni. Apakah mereka iya? Mereka iya. Kalau tidak, mereka nanti harus keluar daripada. Tapi apa maksudnya? Apa maksudnya untuk kita? Apakah kita secara rohani bisa dengar dia punya bel? Adanya event atau kejadian atau tanda. Akan ada tanda-tanda. Jadi itu bel itu sebenarnya merupakan tanda-tanda yang terjadi di dunia. Kita bisa lihat tanda-tanda yang terjadi di dunia ini, dan karena kita lihat terjadinya tanda-tanda di dunia ini, kita bisa tahu bahwa sedikit lagi Tuhan Yesus akan keluar dari biliknya yang maha suci. Right? Dia sudah tadinya duduk terus, sekarang dia berdiri, dan dia sudah mau jalan. Dan waktu dia jalan, ada bunyi bell, the tinkling of the bells. Ya. Alright. Oke. Pada saat Yesus pindah dari tempat yang Maha Kudus, saya mendengar denting lonceng di atas pakaiannya. Dan saat dia pergi, awan kegelapan menutupi penduduk bumi. Nyonya White bilang saya dengar. Right? Istilahnya ini dengar secara rohani. Jadi istilahnya kita juga bisa dengar secara rohani. Saat itu tidak ada perantara di antara orang yang bersalah dan Tuhan yang tersinggung. Sementara Yesus telah berdiri di antara Allah dan orang-orang bersalah, pengekangan ada pada orang-orang. Tetapi ketika Yesus melangkah keluar dari antara manusia dan Bapa, pengekangan itu disingkirkan. Dan setan memiliki kendali atas manusia. Tidak mungkin tulah-tulah itu dicurahkan saat Yesus memimpin bekerja di dalam bilik yang maha suci. Tetapi ketika pekerjaannya di sana selesai, saat perantaraannya ditutup, ya, tidak bisa tulah turun sementara dia masih bekerja. Kenapa? Kenapa tulah tidak bisa turun sementara Tuhan Yesus masih bekerja di bilik yang maha suci? Kenapa tulah tidak bisa turun? Karena belum ada yang dimeteraikan, Uncle. Iya, karena pada saat itu semua
istilahnya, terima kasih Dion ya, istilahnya semua yang harus dimeteraikan dan semua yang didapatkan suci masih harus diperiksa, dan akhirnya kalau semua yang sudah suci, suci, dan semua yang jahat, jahat, baru bisa turun itu tulah. Right? Tidak bisa sebelumnya. Jadi kalau Yesus masih bekerja di bilik yang maha suci, tidak bisa turun tulah. Right? Karena dia sedang pilih orang-orang yang bisa lewat di masa 7 tulah itu ya. Gak tahu kakak ini yang ngomong apa selalu. Oke, alright. Saya teruskan. Tidak ada lagi yang dapat menahan murka Allah, dan itu pecah dengan amarahan atas kepala yang tak berteduh dari orang berdosa yang bersalah, yang telah meremehkan keselamatan dan membenci keteguran. Orang-orang kudus di masa yang menakutkan itu, setelah penutupan perantaraan Yesus, hidup dalam pandangan Allah yang suci, tanpa perantara. Jadi sekarang mereka harus hidup tanpa perantara. Setiap kasus diputuskan, right? Setiap permata diberi nomor. Yesus tinggal sebentar di apartemen luar bait suci surgawi. Oke, right? Jadi waktu Tuhan Yesus keluar dari bilik yang maha suci, dia pergi kemana? Saya baru baca. Waktu dia keluar dari bilik yang maha suci, dia pergi ke mana? Ya, dia pergi ke mana? Waktu dia keluar dari bilik yang maha suci, dia pergi ke mana? Persiapan ke dunia. Iya, persiapan ke dunia. Tapi dia bilang apa? Dia bilang sini. Tuhan Yesus itu pergi ke bilik yang suci dulu. Oh, iya. Tidak langsung dia keluar daripada Ka'bah. Dia pergi ke bilik yang suci. Ini Nyonya White bilang, ya, kalau kita masuk dari pintu ya, masuk bilik yang maha suci, bilik yang suci, habis itu masuk bilik yang maha suci, kalau keluar dari bilik maha suci gimana? Kembali lagi ke harus bilik lewat suci. bilik yang suci dulu kan? Ya. Baru keluar. Betul. Ya kan? Oke. Pertanyaan saya, bikin apa dia di bilik yang suci? Mengganti jubah kerajaan. Terima kasih. Bagus, terima kasih. Dia mengganti jubah. Right? Dan waktu dia ganti jubah, di situ dia ganti jubah, lalu juga nanti dia akan memberikan dosa kepada kambing Azazel. Alright? Baru nanti dilepaskan. Baru nanti dari situ dia akan keluar ke pekarangan. Alright? Dia akan keluar ke pekarangan. Oke? Alright. Yesus tinggal sebentar di apartemen luar bait suci surgawi, dan dosa-dosa yang telah diakui, dan dosa-dosa yang telah diakui ketika ia berada di tempat maha kudus, ditempatkan kembali kepada pencetus dosa si iblis. Dia harus menanggung hukuman atas dosa-dosa ini. Right? Jadi Tuhan Yesus itu keluar dari bilik yang maha suci, dia pergi ke bilik yang suci, dia ganti jubah juga di situ, tetapi juga apa yang dia perbuat, dia pindahkan dosa, right, kepada kambing Azazel. Right? Ini kita dapat di Spiritual Gifts volume 1. Right? Lalu aku melihat Yesus menanggalkan pakaian imamatnya dan mengenakan jubah
sebagai raja, right? Iya. Lalu dia memakai jubah sebagai raja. Jadi sekarang dia punya peranan bukan lagi sebagai imam. Dia punya peranan sekarang sebagai apa? Sebagai raja. Oke? Sebagai raja. Sebagai siapa? Raja apa dia namanya? Raja di atas segala raja. Sebagai Raja Daud. Ingat dia kalau nggak salah di buku Ezekiel. Ya. Itu keturunan dari Yakub. 12 anak-anak Yakub dan keturunan Yakub akan kembali semua. 10 dari utara, 2 dari selatan. Efraim dan Judah akan dipersatukan lagi. Right? Efraim dan Judah itu melambangkan 12 tribes of tribes of Israel. Dari situ datangnya 144.000. Menurut Wahyu 7, 144.000 adalah dari 12 suku dari Yakub. Right? Dan waktu sudah cukup, sekarang dia bisa menjadi sebagai raja. Dan di Perjanjian Lama dibilang bahwa waktu 12 suku itu digabungkan, mereka akan digabungkan di bawah siapa? Di bawah Raja Daud. Right? Apakah ini Daud secara literal atau Daud harafiah? Secara simbol. 12 suku akan digabungkan. Dan mereka akan menjadi umatnya di bawah Daud. Ini siapa ini Daud? Yesus. Karena Yesus sudah memakai jubah apa sekarang? Jubah raja. Dia sudah selesai periksa-periksa bukunya. Orang-orang yang suci sudah menjadi suci. Dia sudah temukan 144.000. 144.000 istilahnya 10 dari utara, 2 dari selatan. 12 suku Yakub, anak Yakub sudah diketemukan. Dan dia sekarang bisa menjadi raja di atas 12 suku anak Yakub. Alright? Yeah. Oke. Sekarang kita lihat. Jadi kalau kita lihat ini akan ya. Jadi maksudnya apa ini ya? Kalau kita bisa lihat bahwa dia sekarang mempersatukan dia punya umat. Dia sekarang menjadi raja dan dia sekarang raja punya rakyat, right? Raja dan rakyat. Istilahnya dia itu sebagai negara, right? Tetapi dia juga apa? Imam besar, right? Jadi sekarang yang tadinya dia punya pekerja sebagai imam, sekarang dia menjadi raja. Dan dia sekarang sudah mempunyai rakyat. Sekarang dia sudah menjadi raja. Jadi kira-kira situasi di surga itu apa itu? Situasi surga itu apa? Apa yang terjadi di situasi di surga? Apakah dia sekarang sudah mempunyai church and state yang asli? Karena dia sekarang yang tadinya dia imam, tapi sekarang dia juga menjadi raja. Sekarang dia juga sudah mempunyai gereja. 144.000 sudah penuh, sudah cukup nomornya. Right? Sekarang dia sudah mempunyai gereja. Right? Jadi church and state, the true church and state sudah terjadi. Oke, kalau begitu bagaimana kita bisa tahu
true church and state terjadi di surga karena 144.000, karena kita bisa lihat juga di dunia. Setan juga di dunia membuat church and state. Ya, tetapi church and state yang palsu. Jadi kalau kita lihat church and state yang palsu dibuat di dunia ini, kita sudah harus lihat, oh ini tanda-tanda sedikit lagi church and state yang benar dibikin di surga. Right? Itulah ada tanda bahwa lonceng-lonceng sedang berbunyi. The tinkling of the bells. Kita lihat apa yang terjadi di dunia itu, kita bisa lihat peristiwa-peristiwa di dunia, semua segala macam ya, church and state ya. Sudah mulai di dunia kita akan lihat, right? Church and state mulainya di Amerika. Nanti akhirnya church and state terjadi di dunia. Akhirnya bikin Sunday law. Dan karena di surga juga Tuhan Yesus sekarang sudah mempunyai the true church and state. Right? Church and state yang aslinya, yang benar sudah ada di surga. Right. Jadi sekarang kita taruh dia punya garis ya gini. Saya pakai ini grafiknya sama saja. Tuhan Yesus itu masuk di bilik yang maha suci. Oktober 22, 1844. Right? Dia berdiri keluar setelah dia menghakimi seluruh dunia. Apakah dia menghakimi seluruh dunia di dalam bilik yang maha suci? Siapa yang dia hakimi? Umatnya. Hanya umat saya saja. Ingat ya, penghakiman buat orang jahat itu nanti waktu kita di surga. Yang dihakimi di sini hanya umatnya saja. Right? Hanya umatnya yang dihakimi. Right? Dan itu kita bisa lihat di Ka'bah. Semuanya kita bisa lihat di Ka'bah. Right? Dosa-dosa yang dipercikkan di atas, di depan tabir. Hanya darah dari domba yang disembelih oleh orang yang bertobat dan minta ampun. Orang yang bertobat minta ampun, mereka itu menyembelih domba, terus darahnya itu dipercik di depan tirai. Dan itu yang dibersihkan pada waktu hari Grafirat. Jadi orang-orang jahat di dunia tidak pernah potong domba terus pergi bawa kepada imam supaya dombanya disembelih. Tidak pernah. Mereka itu tidak ada dosa mereka yang ditaruh di istilahnya di bilik yang suci. Right? Jadi waktu di sini kita bisa lihat hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan saja yang dihakimi di sini. Nanti orang yang berdosa nanti dihakiminya setelah Tuhan Yesus datang dan menjemput kita. Alright? Oke. Ini kita tahu generasi terakhir, right? Inilah generasi terakhir, mulainya waktu hujan awal datang, ya. Ini the early sprinkling, ya, istilahnya hujan rintik-rintik datang, hujan rintik-rintik datang, right? Lalu generasi terakhir mulai, right? Sampai di Sandelo ini di dalam satu generasi. Dan ini waktu di antara National Sandelo dan Universal Sandelo kita tahu adalah waktu yang singkat. Ya. Ini adalah waktu yang singkat. Right? Okay. Waktu yang singkat.
Di sini Tuhan Yesus masih berdiri, masih duduk. Tuhan Yesus belum berdiri pada saat ini, right? Karena mulai pintu kasihan mulainya di Amerika dulu dan akhirnya pelan-pelan akhirnya di seluruh dunia, right? Jadi untuk masa kepicikan lebih lama di Amerika, mulainya dari sejak sini, right? Tetapi nanti akhirnya waktu seluruh dunia punya pintu kasihan ditutup, baru 7 bala turun. Alright, oke. Ada lagi, oke. Alright. Jadi profesi yang kita sangat kenal, yang kita selalu baca tentang profesi yang menunjukkan kepada permulaan dari pekerjaan Tuhan Yesus di bilik yang maha suci adalah Daniel 8 ayat 14. Dan banyak lagi, masih banyak lagi ayat-ayat. Tetapi yang paling terkenal adalah Daniel 8 ayat 14. Sampai 2300 petang dan pagi. Lalu Kodesh akan ditasdak. Alright? Itu Ka'bah akan ditinggikan atau Ka'bah akan disucikan. Right? Itu Oktober 22, 1844. Lalu dia ayat Alkitab apa yang menunjukkan tentang selesainya pekerjaan Tuhan Yesus di dalam bilik yang maha suci. Wahyu 22 ayat 10 dan 11. Wahyu 22 ayat 10 dan 11. Lalu ia berkata kepadaku, jangan meteraikan perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Right? Waktunya. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Right? Di sini, waktu Tuhan Yesus berdiri, ya, semua yang kudus tetap kudus, ya, semua yang berdosa tetap berdosa. Tidak ada lagi pengasihanan, ya, tidak ada lagi. Pintu kasihan ditutup selama-lamanya di sini. Oke? Tetapi sebelumnya ada nubuatan. Nubuatan yang selesainya diketahui, dibuka sebelum waktu ini. Apa ini? Seal not the sayings of the prophecy of this book. Nubuatan di buku Wahyu yang dibuka sebelum Tuhan Yesus berdiri, dan yang cemar tetap cemar, yang kudus tetap kudus. Jadi di sini, right? Sebelum Universal Sunday Law ini, ada nubuatan di buku Wahyu yang meterainya dibuka. Kita tahu ini apa? Nubuatan apa ini? Seven Thunder. Seven Thunders. Terima kasih John. Seven Thunders. Karena di dalam buku Wahyu, pasal berapa? Wahyu pasal berapa? Ada yang mau bantu saya? Seven Thunders itu di Wahyu berapa? 10. Wahyu 10, right? Di Wahyu 10 hanya satu profesi yang di-seal. Satu profesi yang dimeteraikan, ya. Terima kasih Jackson, ya. Terima kasih. Hanya satu profesi yang di-seal, right? Jadi supaya kita tahu bagaimana supaya kita tahu bahwa kita bisa mendengar itu lonceng-lonceng di surga,
kita harus mengetahui apa? 7 thunders. Right? Karena itu dibuka. Jadi bagi mereka yang mengerti 7 thunders, itu adalah supaya mereka juga bisa menyiapkan diri, supaya mengetahui apa yang akan terjadi. Sementara Tuhan Yesus sedang siap untuk menyelesaikan pekerjaannya di bilik yang maha suci. Right? Karena itu diuraikan sebelum dia berdiri. Jadi kita harus mengerti 7 thunders, right? Oke, kita tahu ya, selalu saya ulang-ulang terus. Oke, ada yang masih ingat 7 thunders itu apa? Ada yang masih ingat 7 thunders? John masih ingat? Delineation of event. Aduh, terima kasih ya. Terima kasih Ali, terima kasih John ya. Delineation of events during the first and the second angel's message. Jadi events yang terjadi di waktu malaikat pertama dan malaikat kedua. Malaikat pertama sejak tahun 1798 sampai Oktober 22, 1844. Events yang sehubungan dengan profesi-profesi, 7 profesi yang terjadi di sini harus dimengerti karena akan diulangi lagi di sini. Kalau kita mengerti itu, kita bisa tahu bahwa sedikit lagi Tuhan Yesus akan keluar dari bilik yang maha suci. Oke, alright. Oke, terima kasih Ali. Alright. Oke, jadi apa signifikannya? Betapa pentingnya kita mengerti tentang situasi kita kalau kita tidak mempunyai penengah. No intercessor. Alright, kita harus baca ya. No intercessor. Ketika pekabaran malaikat ketiga ditutup, belas kasihan tidak lagi memohon bagi penghuni bumi yang bersalah. Umat Tuhan telah menyelesaikan pekerjaan mereka. Mereka telah menerima hujan akhir. Ya. Jadi pekabaran 3 malaikat ditutup kapan? Alright. Pekabaran malaikat ketiga kapan ditutup? Saya barusan baca. Kapan pekabaran malaikat ketiga ditutup? Ini pekabaran malaikat ketiga di sini sejak Oktober 22, 1844 itu pekabaran malaikat ketiga berkumandang. Kapan selesai pekabaran malaikat ketiga? Saya barusan baca. Pada waktu pintu kasihan ditutup. Right? Jadi pekabaran malaikat ketiga itu dari Oktober 22, 1844 sampai kapan? Sampai waktu Michael stand up. Jadi ya, dari Daniel 8 ayat 14 sampai sampai Daniel 12 ayat 1. Right? Jadi Daniel 8 ayat 14 di sini sampai Daniel 12 ayat 1. Itu pekabaran malaikat ketiga. Right? Oke. Umat Tuhan telah menyelesaikan pekerjaan mereka. Pekerjaan apa ini? Memberikan pekabaran 3 malaikat ya. Memberikan pekabaran 3 malaikat. Mereka telah menerima hujan akhir atau kesegaran dari hadirat Tuhan. Dan mereka siap untuk masa kesulitan di hadapan mereka. Masa kesulitan mereka apa ini? Ini 7 bala ini. Right? Ini masa kesulitan mereka. Right? Malaikat bergegas ke sana kemari di surga. Seorang malaikat yang kembali dari bumi mengumumkan bahwa pekerjaannya telah selesai. Bahwa meterai Tuhan telah ditempatkan atas umatnya. Oke, meterai telah ditempatkan. Jadi pemeteraiannya terjadinya kapan?
Ternyata kapan? Waktu setelah selesai Sunday Law. Jadi setelah Sunday Law, pemeteraian selesai. Right? Pemeteraian selesai waktu di Sunday Law. Right? Sunday Law di Amerika mulainya, lalu akhirnya di seluruh dunia, dan akhirnya seluruh dunia selesai Sunday Law. Jadi umat Tuhan dimeteraikan. Right? Pemeteraian selesai istilahnya. Dia mengangkat tangannya dan dengan suara nyaring berkata, sudah selesai. Dan semua malaikat-malaikat meletakkan mahkota mereka saat dia membuat pengumuman yang serius. Dia yang tidak adil, biarlah ia menjadi tidak adil. Dia yang kotor, biarlah dia tetap kotor. Dan dia yang benar, biarlah dia tetap benar. Wahyu 22 ayat 11. Right? Sini. Jadi dimeteraikan. Semua itu orang-orang dimeteraikan di sini. Selesai pemeteraian. Selesai pemeteraian di sini. Oke. Kita akan pelajari ini semua. Alright? Oke. Setiap kasus telah diputuskan untuk hidup atau mati. Tuhan Yesus tidak lagi periksa-periksa buku. Tidak ada lagi pemeriksaan buku lagi. Right? Tidak ada lagi kasus yang sedang diperiksa-periksa. Kristus telah membuat penebusan bagi umatnya dan menghapus dosa-dosa mereka. Dosa-dosa sudah dihapus. Jumlah mata pelajarannya, jumlah mata, ini bahasa dia punya apa? The number of his subjects. Jumlah dari pengikutnya, right? Jumlah dari pengikutnya sudah dibuat, sudah penuh. Kerajaan dan kekuasaan dan kebesaran kerajaan di bawah seluruh surga akan segera diberikan kepada ahli waris keselamatan. Dan Yesus akan memerintah sebagai Raja segala raja dan Tuhan segala sesuatu. Dan dia sekarang sudah mengganti baju. Right? Dia mengganti baju. Right? Oke. Lalu kita teruskan. Ini dari buku Early Writings. Buku Early Writings penting sekali ini kita pelajari terus ya. Oke. Kemudian saya melihat bahwa 7 tulah terakhir akan segera dicurahkan. Lalu dilihat di sini, 7 tulah turun di sini. Ke atas mereka yang tidak memiliki perlindungan. Namun dunia menganggap mereka tidak lebih dari begitu banyak tetes air yang akan jatuh. Oke, apa maksudnya ini? Jadi mereka bilang, ini 7 tulah akan turun, tapi orang-orang tidak menganggapinya sama seperti orang-orang yang tidak menganggapi bahwa hujan akan turun. Waktu zaman siapa? Waktu zaman Nuh. Waktu zaman Nuh. Pintu ditutup. Right? Pintu waktu ditutup berapa hari ditutup? 7 hari. 7 hari sebelum hujan. 7 hari ditutup. Baru nanti datang itu hujan. Right? Ya. Jadi ada 7-nya semua di situ. Right? Ya. Ini dia bilang sama ini. Pintu kasihan ditutup sama dengan pintu kasihan yang ditutup oleh malaikat kepada bahtera Nuh. Right? Ya. Lalu jadi hujan yang datang itu ya, mereka diselamatkan. Jadi umat Tuhan yang di dalam bahtera diselamatkan seperti umat Tuhan yang diselamatkan waktu zamannya kebijakan Yakub. Right? Karena pintu yang ditutup adalah pintu ini. Right? Sunday Law. Sunday Law ini adalah pintu yang ditutup. Right? Oke. Saya kemudian dibuat mampu menanggung pemandangan mengerikan. Dia sekarang melihat pemandangan yang mengerikan.
Dan 7 tulah terakhir murka Tuhan. Saya melihat bahwa kemarahannya sangat mengerikan dan hebat. Dan jika dia mengulurkan tangannya atau mengangkatnya dalam amarah, penduduk dunia akan menjadi seolah-olah mereka belum pernah. Mereka akan musnah atau akan menderita luka-luka yang tidak dapat disembuhkan dan wabah penyakit yang akan menyerang. Datanglah ke atas mereka dan mereka tidak akan menemukan pembebasan, tetapi dihancurkan semua. Kengerian mencekamku dan aku jatuh tertelungkup di hadapan malaikat dan memohon padanya agar pemandangan itu disingkirkan untuk menyembunyikan dariku karena itu terlalu mengerikan. Nyonya White sudah lihat segala macam ya yang mengerikan di dalam dia punya hayal-hayal. Tetapi ini dia bilang terlalu mengerikan. Kalau boleh jangan dia lihat lagi. Alright? Ya. Kemudian saya menyadari seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pentingnya menyelidiki firman Tuhan dengan hati-hati. Untuk mengetahui bagaimana melarikan diri dari malapetaka yang dinyatakan firman itu akan menimpa semua orang fasik yang akan menyembah binatang dan patungnya dan menerima tandanya di dahi mereka atau di tangan mereka. Sungguh menakjubkan bagi saya bahwa siapapun yang dapat melanggar hukum Allah dan menginjak-injak sabatnya yang kudus ketika ancaman dan kekencaman yang begitu mengerikan melawan mereka. Jadi yang datang itu sangat mengerikan. Nyonya White saja tidak bisa menguraikannya. Dia bilang, dia ada satu kutipan, apa saya taruh, saya rasa saya tidak taruh. Dia bilang, apa yang kita duga betapa ngerinya, lebih hebat lagi dari itu. Zamannya 7 tulah datang. Apa yang kita antisipasi dahsyatnya bencana-bencana itu lebih hebat lagi dari apa yang kita bisa antisipasi. Itu yang kita harus takuti. Kita tidak takut kelaparan, atau haus, atau dikejar-kejar, atau sedangkan dibunuh pun kita tidak takut. Tapi apa yang kita takut? Kita takut murka dari Allah. Siapa yang mau siap untuk waktu itu? Right? Tetapi itu datang kenapa? Kenapa datang? Kenapa 7 tulah itu datang? Ini dibilang, kenapa ini? Kepada mereka. Siapa yang dihukum? Siapa yang dihukum dengan 7 tulah ini? Mereka yang apa? Yang menerima tanda binatang. Right? Mereka yang tidak lewat image to the beast test. Ya, image to the beast, Sunday law. Mereka yang tidak lewat Sunday law test ini dihukum dengan 7 bala. Oke, saya hanya mau ingatkan. Kenapa kota-kota, ribuan kota itu kena bola api dari surga sebelum Sunday law? Oke. Hukuman untuk apa itu? Hanya ulangan saja. Hukuman apa itu? Hukuman atas adanya hubungan yang tidak sah. Ya, tidak sah antara gereja dengan negara. Image of the beast test. Right? Itu hukuman kepada kota-kota sebelum Sunday law. Jadi nanti waktu mereka mengikuti Sunday law, mengikuti
image to the beast test, mereka dapat hukuman yang lebih hebat lagi. 7 tulah, dan Nyonya White bilang sangat mengerikan. Sampai dia tidak bisa menyatakannya. Dia bilang, it was too dreadful. It was too dreadful. Terror seized me. Waduh, teror. Mengerikan sekali kepada Nyonya White. Right? Dia bilang, waduh, bahaya sekali kalau kamu itu mau berdiri tanpa intercessor. Bahaya sekali. Ya. Tetapi kita selalu tahu bahwa Tuhan akan pelihara umatnya. Dan dia punya janji, kita selalu baca di Mazmur 91. Right? Ya. Saya sangat terkesan sekali karena pada waktu zaman COVID ini, kalau kita dengar ministry-ministry, orang-orang berkhotbah, pendeta-pendeta khotbah, dan kita semua berkhotbah, istilahnya kasih pelajaran, kita sangat senang sekali membaca kutipan dari Mazmur 91. Ya, betul? Sangat senang. Right. Mazmur 91. Ini janji Tuhan ini. Mazmur 91 ayat 3. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar, penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak susah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar, ini penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Right? Penyakit sampar, penyakit menular. Wah, ini bilang ini problema kita sekarang ini. Waktu 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu. Waduh, orang-orang pada mati semua di kiri kanan. Tetapi ia tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ini pembalasan kepada orang-orang fasik. Penyakit-penyakit ini pembalasan kepada orang fasik. Waduh. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Right? Dan kita tahu kalau Nyonya White sering sekali mengutip ayat-ayat ini. Right? Banyak sekali kutipan tentang waktu zamannya Lot. Lot itu diselamatkan dari Sodom dan Gomora. Ya, Nyonya White kutip ini. Waktu pengikut Tuhan Yesus disciples-nya Tuhan Yesus dimasukkan penjara, lalu dikasih keluar, istilahnya siapa? Petrus dan Barnabas atau siapa ya? Silas and Peter and Silas dikeluar dari penjara. Ya? Nyonya White tulis ini, istilahnya ini akan terjadi kepada umat Tuhan. Tetapi secara penggenapannya yang penuh akan terjadi, dan Nyonya White sering sekali kutip Mazmur 91 adalah waktu kepicikan Yakub. Banyak sekali dia punya kutipan tentang masa kepicikan Yakub. Right? Karena itu ini sebenarnya sedang menguraikan apa yang terjadi pada masa kepicikan Yakub. Right? Tetapi ada kondisinya. Right? Tuhan akan memberikan selalu berkat dan perlindungan, tetapi harus ada kondisi. Ya? Tidak pernah ada janji tanpa kondisi. Oke, kondisinya apa? Kondisinya dari Mazmur 91 ini apa? Tuhan akan melindungi kamu selalu dari segala macam tulah, dari segala macam penyakit,
Kalau apa? Kalau Pengurutan. kondisinya apa? Kita tahu ya. Kondisinya itu dari ayat 11 sampai ayat 16. Seterusnya kita baca. Ayat 11 sampai sebab malaikat-malaikatnya yang diperintahnya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Nah, ini ingat sekali, ini kutipan sangat terkenal. Karena ini kutipan yang dipakai oleh siapa? Siapa yang pakai kutipan ini? Setan yang pakai kutipan ini. Waktu dia menggoda siapa? Tuhan Yesus. Dia goda Tuhan Yesus. Ya. Dia pakai kutipan ini. Bayangin dia pakai Mazmur 91 untuk menggoda Tuhan Yesus. Dia bilang, kalau kamu itu jatuh, kamu itu buang diri, nanti malaikat akan menopang kaki kamu, right? Yang dia tidak bilang ada apa? Yang dia ada sedikit potong ya, dia cuman istilahnya cut and paste cuman di sini. For he shall give his angels to charge over thee. Dia cut and paste-nya di sini aja, right? Dia tidak teruskan to keep thee in all thy ways. Apa maksudnya to keep thee in all thy ways? Ya, to keep thee in all thy ways. Untuk supaya engkau tetap di jalan. Jalannya siapa? Jalan kebenaran. Jalan kebenaran. Bukan kamu punya ke jalan. Di jalannya Tuhan, oke, istilahnya kalau kita mau itu kita baca di Amsal 3 ayat 6. Ya. Kita tidak perlu, ya, kita tahu. Ini adalah jalan kebenaran. Jadi kalau kita ini jalan di dalam jalan kebenaran, baru malaikat Tuhan akan menopang kita. Right? Kalau kita berjalan di jalan Tuhan, right? Di dalam jalan kebenaran. Right? Because he has set his, ayat 14. Apalagi ketentuannya ketentuannya. Sungguh hatinya melekat kepada aku, maka aku akan ayat 14. Oke. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Wah, bahasa Indonesianya agak sedikit susah saya terjemahkan. Bahasa King James-nya lebih bagus ini. Because he has set his love upon me. Kenapa? Saya akan menjaga kamu dari segala macam tulah ini. Kenapa? Karena engkau mencintai aku. Right? Yeah. Yohanes 14 ayat 23. Siapa yang mencintaiku akan mengikuti semua hukumku. Right? Jadi kalau kamu ikut hukum Tuhan, itu adalah tanda kamu mencintai Tuhan. Di situ baru kamu bisa lepas dari semua tulah. Tidak bisa jalan-jalan sendirian, tidak ikut hukum Tuhan, lalu pikir sudah pasti harus diselamatkan dari segala macam sampar. Penyakit sampar itu tidak datang kepadamu kalau kamu punya jalan di dalam jalan kebenaran dan kamu mengikuti semua hukum Tuhan. Lalu apa lagi? And he has known my name, dan engkau mengenal namaku. Right? Bagaimana kita mengenal nama Tuhan? Yohanes 17 ayat 3 gimana? Inilah kehidupan engkau. Bapak. Mereka yang mengenal siapa? Bapa dan satu Bapa ya. Dan anaknya Yesus yang satu Allah dan anaknya yang dia sudah kirim.
Right? Kalau kita mengenal Bapa dan anaknya, right? Apa artinya kita kenal? Kita akhirnya mempunyai kodrat dari Bapa dan anak. Right? Kalau kita sudah mengenal, artinya kita sudah mempunyai karakternya. Right? He shall call upon me. Dia akan, lalu dia itu memanggil aku. Dia bukan memanggil, kenapa dia memanggil kepada aku, kepada Tuhan? Karena dia mengenal Tuhan. Dia panggil. Jadi ini semua ini adalah kondisi supaya kita tidak kena penyakit sampar dan tulah di waktu masa kepicikan Yakub. Inilah kondisi-kondisinya. Right? Ya, semua. Jadi ini semua akan terjadi waktu sudah selesai pemeteraian. Right? Sudah selesai pemeteraian, sudah selesai buku-buku diperiksa. Right? Semua orang yang sudah mendapatkan karakter Kristus, sudah mendapatkan kodrat Yesus. Right? Di situ baru mereka bisa melihat ya, penggenapan dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 10. Alright? Oke. Alright. Saya ada beberapa kutipan lalu nanti saya kasih kesempatan bagi mereka yang mau tanya atau berikan tambahan ya. Oke. Dalam pemandangan dalam ilham yang diberikan pada 27 Juni tahun 1850. Malaikat menyertai saya berkata, "Waktu hampir selesai. Apakah engkau mencerminkan citra Yesus yang indah seperti yang seharusnya?" Dia bilang ini, sedikit lagi pintu kasihan akan tutup. Apakah kamu mencerminkan citra Yesus sepenuhnya, seperti yang kamu seharusnya? Right? Kemudian saya diarahkan ke bumi dan melihat bahwa harus ada persiapan di antara mereka yang akhir-akhir ini menerima pesan malaikat ketiga. Ya. Mereka yang memberikan pesanan malaikat ketiga harus bisa mencerminkan citra Yesus yang sepenuhnya. Right? Kata malaikat itu, bersiap-siaplah, bersiap-siaplah. Kamu harus mati dengan kematian yang lebih besar bagi dunia daripada yang pernah kamu mati. Apa maksudnya ini? Kamu harus mati kematian lebih besar. Apa maksudnya ini? Apa kematian yang lebih besar? Apakah kematian yang terbesar? Supaya kamu siap. Kematian, terima kasih John. Kematian kepada self. Kematian yang terbesar kamu harus lewati. Right? Saya melihat bahwa ada pekerjaan besar yang harus dilakukan untuk mereka dan hanya sedikit waktu untuk melakukannya. Hanya sedikit waktu, tapi pekerjaannya banyak untuk die to self, ya, untuk mati kepada diri, mati kepada flesh. Itu pekerjaan yang besar sekali. Sementara waktunya hanya sedikit. Apakah kamu siap untuk, Nyonya White bilang, apakah kita siap memberikan pekabaran 3 malaikat, dan waktu sudah selesai kita berikan pekabaran, 7 tulah akan datang, apakah kita siap? Karena pada waktu itu kita harus mencerminkan karakter Tuhan Yesus. Right? Kita menik. Oke.
Ini dari Testimonies Volume 5. Tindakan kita sendiri akan menentukan apakah kita akan menerima meterai Tuhan yang hidup atau dihancurkan oleh senjata pemusnah. Beberapa tetes murka Tuhan telah jatuh ke bumi. Oh, murka Tuhan itu berapa tetes? Belum yang 7 bala itu semua jatuh. Tapi tetes demi tetes sudah mulai turun murka Tuhan. Ya. Jangan kira bahwa murkanya itu semua jatuhnya waktu 7 tulah. Murkanya itu sudah tetes demi tetes. Saya rasa di Indonesia sedang mendapatkan murka Tuhan ini sedikit. Hujan segala macam bencana alam terjadi di Indonesia. Dan di Amerika juga. Di mana-mana bencana alam terjadi. Penyakit sampar terjadi. Di seluruh dunia. Di mana-mana. Itu murka Tuhan sedang bertetes sekarang. Right? A few drops of God's wrath have fallen upon the earth. Right? Tetapi ketika 7 tulah terakhir akan dicurahkan tanpa campuran ke dalam cawan kemurkaannya, maka akan selamanya terlambat untuk bertobat dan mencari perlindungan. Tidak ada darah penebusan yang akan menghapuskan noda dosa. Meterai Allah yang hidup akan ditempatkan hanya kepada mereka yang memiliki karakter serupa dengan Kristus. Jadi mereka sekarang sudah harus mempunyai apa? Karakter serupa. Right? Jadi karakternya sekarang, karakternya Yesus. Yang ini kita sudah bilang ya, jubahnya Yesus. Mereka tidak lagi disembunyikan di balik atau di dalam jubah Yesus. Mereka itu sekarang mempunyai karakter Yesus. Mereka mempunyai jubah Yesus. Right? Karena mereka harus mencerminkan Yesus secara keseluruhan dalam karakter mereka. Ingat, ini terjadinya selesainya di Sunday Law. Right? Supaya siap masuk kepada 7 bala. Right? Apakah kita berjuang dengan semua kekuatan yang diberikan Tuhan untuk mencapai ukuran manusia di dalam Kristus? Ukuran pria dan wanita di dalam Kristus? Apakah kita mencari kepenuhannya? Pernah mencapai lebih tinggi dan lebih tinggi? Mencoba mencapai kesempurnaan karakternya? Apakah kita mencoba mencapai kesempurnaan karakternya? Ketika hamba Tuhan mencapai titik ini, mereka akan dimeteraikan di dahi mereka. Jadi ini adalah sesuatu yang progresif. Right? Yeah. Kesempurnaan akan selalu di dalam Kristus. Tahap demi tahap. Di dalam Kristus. Progresif. Tetapi waktu mencapai puncaknya, ya, when God's servants reach this point, sampai sama kesempurnaannya dengan Yesus, mereka itu akan dimeteraikan di dahi mereka. Malaikat recording, malaikat penulis akan menyatakan selesai. Itu akan lengkap di dalam Dia, milik siapa mereka, karena Pencipta dan sudah menebuskan mereka. Sekarang mereka akan sempurna di dalam Dia sekarang. Right? Yeah. Karena mereka sekarang sudah mempunyai karakter Yesus. Mereka sudah mempunyai jubah Yesus. Alright.
keindahan karakter Kristus harus kita saksikan sampai kita berubah menjadi citra yang sama. Supaya kita bisa mendapatkan karakter Yesus, kita harus selalu menyaksikan. Right? Kita harus baca tentang keindahan karakter Yesus. Kita harus baca tentang kehidupan Yesus. Supaya kalau kita selalu menyaksikan tentang karakter Yesus, kita akan diubahkan. Right? Kita akan diubahkan. Menjadi citra yang sama. Dari kemuliaan menjadi kemuliaan. Jadi dari kemuliaan Yesus, supaya kita juga bisa dimuliakan. Dengan demikian mencerminkan citra Kristus. Dengan demikian kita membuktikan kepada dunia bahwa kuasa kebenaran suci atas hati manusia. Manusia tidak dapat melihat hati kita, tetapi mereka dapat melihat pekerjaan baik kita dan mendengar kata-kata tentang pengendalian diri kita. Right? Mereka tidak bisa lihat dalam hati kita. Tapi apa yang mereka bisa lihat? Bagaimana kita bisa mengendalikan, ya, bisa self-control, bisa mengendalikan perkataan kita. Right? Dan ini adalah kesaksian yang hidup bagi mereka bahwa Kristus tinggal di dalam jiwa. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita sudah mempunyai Kristus di dalam kita? Bahwa kita bisa mengendalikan kita punya perkataan. Kita punya wajah pun. Kita punya countenance yang kita sudah bilang minggu lalu. Sudah kelihatan wajah Kristus. Perkataan pun, right? Sikapnya dan tingkah laku, right? Sudah kelihatan. Apa yang kita inginkan? Wajah yang memantulkan sinar matahari kemuliaan Tuhan. Kami menginginkan wajah yang mencerminkan rupa yang ilahi. Kami ingin karakter dibentuk ulang. Kami ingin citra Kristus dipulihkan kepada kami. Right? Jadi ini yang kita sudah belajar. Ini kita akan dari sini saja kita sudah bisa lihat dari kutipan-kutipan Nyonya White ini, kita sudah lihat apa yang harus kita capai. Sesuatu yang progresif dan titik puncaknya adalah pemeteraian. Ya. Titik puncaknya adalah pemeteraian. Dan pemeteraiannya itu terjadi di zamannya Sandelo. Right? Di zaman Sandelo. Dan di situ karakter Kristus atau jubahnya diberikan. Right? Jubahnya diberikan. Right. Right. Jika Anda ingin mengajarkan pertobatan, iman, dan kerendahan hati, Anda harus memiliki kasih Yesus di dalam hati Anda sendiri. Jadi bagaimana kita bisa mempunyai Kristus dalam kita? Kita harus mempunyai pertobatan, iman, dan kerendahan hati. Pertobatan dan iman dan kerendahan hati. Kita tidak bisa bertobat kalau tidak rendah hati. Dan apa yang Tuhan Yesus cari di dalam kita punya buku, waktu dia periksa buku-buku kita, apakah dia cari kesempurnaan? Dia tidak cari kesempurnaan. Dia cari kerendahan hati yang menunjukkan kepada repentance, pertobatan, dan iman. Dia cari faith and repentance. Ya. Itu yang dia cari. Dan humility. Karena humility ini
leads to repentance, right? Humility leads to repentance, ya. Kerendahan hati itu akhirnya menuju kepada repentance, pertobatan. Kita tidak bisa bertobat kalau tidak ada humility. Ya. Jadi yang dia cari adalah faith and repentance. Nanti kita akan baca lagi kutipan Nyonya White. Aduh, indah sekali itu kutipan. Ya. Dia bukan cari kesempurnaan kita, karena kita tidak ada yang sempurna sekarang. Yang dia cari adalah faith and repentance. Kalau orang yang sudah ada faith and repentance, sekarang dia bilang, oke, saya akan persiapkan kamu supaya kamu bisa melewati Sandelo. Right? Waktu lewat Sandelo, kamu akan bisa dapat karakter saya. Saya kasih jubah itu. Right? Saya kasih jubah itu. Supaya sekarang Bapak akan bisa lihat apa? Bapak waktu lihat kamu, bukan lihat kamu disembunyikan di balik jubah. Sekarang itu kamu punya jubah yang saya sudah berikan. Right? Jadi sudah siap masuk ke perkawinan. Right? Perkawinan antara 144.000 dengan Raja Daud. Right? Perkawinan antara 144.000 dan Raja Daud, the church and state. Waktu sudah ada perkawinan itu, karena Tuhan Yesus sedikit lagi datang, dia sudah terima dia punya gereja. The true church and state sudah terjadi. Right? Yeah. Kebenaran yang Anda yakini mampu menguduskan jiwa dan membentuk serta membentuk seluruh manusia. Tidak hanya untuk mengubah perkataan dan sikap. Jadi perkataan dan sikap akan dirubah. Tetapi untuk merendahkan kesombongan dan memurnikan keabah jiwa dari semua kekotoran. Jadi ya, abase, harus direndahkan semua kesombongan. Right? Merubahkan semua perkataan dan deportment. Deportment itu cara kita kasih lihat kita punya perangai. Right? Itu deportment, perangai kita. Right? Itu harus dirubah. Perangai dirubah, muka dirubah, perkataan dirubah, semua harus dirubah. Right? Pelan-pelan dirubah, akhirnya sampai kepada satu puncak di mana nanti dimeteraikan. Right? Harus pelan-pelan. Tapi waktu perubahan itu terjadinya waktu kita ini masih di balik jubah Tuhan Yesus. Right? Oke. Right? Saya juga lihat bahwa banyak yang tidak menyadari. Oke, ini penting sekali. Saudara-saudara, ini kita harus early writing 71 ayat paragraf 1 ini penting sekali ya. Saya hanya bilang saja, ini penting sekali. Right? Untuk ini salah satu kenapa kita harus belajar Ka'bah. Mengapa kita harus belajar Ka'bah? Tentang doktrin Ka'bah ini. Right? Karena ini akan menyiapkan kita untuk melewati masa kepicikan Yakub, di mana kita harus berdiri di depan Allah Bapa tanpa perantaraan Tuhan Yesus. Right? Saya melihat bahwa banyak yang tidak menyadari apa yang harus mereka lakukan agar dapat hidup dalam pandangan Allah Bapa tanpa seorang imam besar di tempat yang maha kudus selama masa kesusahan. Mereka yang menerima meterai Allah, yang hidup dan dilindungi pada saat kesusahan,
harus mencerminkan citra Yesus apa? Sepenuhnya. Sepenuhnya. Bukan hanya di dalam pembicaraan, tetapi di dalam department, ya, seluruhnya. Kita tidak mengerti sekarang betapa banyak dari kita yang tidak mengerti betapa tingginya standar itu yang kita harus capai. Pikiran kita, pembicaraan kita, tingkah laku, ya, perangai kita, sedangkan wajah kita harus mencerminkan image of Jesus fully, sepenuhnya. Kita banyak yang tidak mengerti atau belum mengerti. Dan bagaimana caranya kita supaya mengerti? Kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus. Kita belajar caranya di Ka'bah. Kita belajar kehidupan Tuhan Yesus. Kita sudah belajar 1 tahun kehidupan Tuhan Yesus, ya, istilahnya. Inilah yang kita perlu pelajari. Early Writings 71 ayat 1. Banyak yang belum mengerti betapa pentingnya, ya. Alright. Dimulainya masa kesusahan yang disebutkan di sini tidak merujuk pada waktu ketika tulah akan mulai dicurahkan, tetapi pada waktu yang singkat sebelum dicurahkan. Ini pertanyaan yang Brother Manik tanya, ya. Kita sudah ulangi lagi. That time of trouble. Time of trouble itu bukannya mulainya di sini. Masa kesusahan itu mulai di sini sebenarnya. Right? Ya, masa kesusahan itu selalu mulai pada waktu pintu kasihan ditutup. Right? Waktu pintu kasihan ditutup, mulai masa kesusahan. Right? Tetapi ingat, Tuhan Yesus masih duduk di sini. Right? Jadi masa kesusahan ini yang terjadi, yang mulai, ya, mulai belum waktu 7 tulah ini datang. Masa kesusahan istilahnya mulai di Amerika dulu. Baru nanti menyebar dan akhirnya sepenuhnya terjadi di dunia. Di seluruh dunia. Jadi di sini adalah a short period. Ya. Kalau kita orang Advent, karena kita suka baca Last Day Events itu bahasa Indonesia apa lagi? Buku apa namanya? Last Day Events? Peristiwa akhir zaman. Peristiwa akhir zaman. Fatsal 10, judulnya apa? The Little Time of Trouble. Fatsal 10 ada The Little Time of Trouble. Ingat, Last Day Events ini sebenarnya bukan, ini compilation, ya. Kutipan-kutipan Nyonya White yang dikumpul-kumpul lalu akhirnya dibikin jadi buku. Lalu dia punya judul adalah, chapter 10 adalah The Little Time of Trouble. Yang dikutip adalah Early Writings 85 Fatsal 3. Ya, jadi Nyonya White bilang, it's a short period. Hanya kita orang-orang Advent yang mengerti short period ini. Dan kita, ya, bukan Nyonya White, ya, kita yang bilang bahwa itu adalah the little time of trouble. Oke, ini saya hanya kasih secara supaya kita jelas, ya. Nyonya White tidak bilang ini adalah little time of trouble. Tapi kita orang Advent mengerti bahwa ini little of time of trouble karena kita tahu ini this is the big time of trouble. Ini time of trouble-nya yang hebat, ini time of trouble yang kecil. Oke? Nyonya White bilang a short period. Right? Oke. Tetapi pada waktu yang singkat sebelum dicurahkan, ketika Kristus ada di tempat kudus, ya, Kristus masih duduk di tempat kudus. Pada saat itu, sementara pekerjaan penyelamatan sedang
Ditutup. Ini sedang sedikit lagi mau ditutup nih. Masalah akan datang di bumi dan bangsa-bangsa akan marah. Oh, bangsa-bangsa akan marah. Kita tahu kalau bangsa-bangsa itu marah itu apa? Matius 24 itu, bangsa-bangsa marah. Bangsa-bangsa marah kenapa? Karena kekuatan negara digoncang. Karena ada apa? Perang, pedang, penyakit sampar, dan kelaparan. Ingat? Terjadi di sini, terjadi lagi di sini. Penggoncangan. Oke, penggoncangan terjadi di sini, penggoncangan lagi terjadi di sini. Ya, ini penggoncangan terjadi di waktu yang singkat, penggoncangan terjadi sebelum Sunday Law. Semua itu akan diulang lagi. Oke, negara-negara akan digoncang sejak 9/11, right, sampai Sunday Law. Lalu akan digoncang lagi di sini waktu short period. Oke, alright. Oke. Dan bangsa-bangsa akan marah, namun ditahan agar tidak menghalangi pekerjaan malaikat ketiga. Karena malaikat ketiga harus tetap bekerja terus. Right? Karena pekerjaan malaikat ketiga harus diberikan oleh umat Tuhan, right? Kepada seluruh dunia. Istilahnya masih ada orang yang masih bisa diselamatkan. Right? Karena pekerjaan malaikat bertiga itu berjalan sampai pada waktu Michael stand up di Daniel 12 ayat 1. Jadi 7 tulah tidak boleh turun dulu. Karena masih ada pekabaran malaikat ketiga yang masih bisa diberikan. Right? Pada waktu itu, hujan akhir atau penyegaran dari hadirat Tuhan akan datang untuk memberikan kuasa pada suara nyaring malaikat ketiga dan mempersiapkan para orang suci untuk berdiri di periode ketika 7 tulah terakhir akan dicurahkan. Alright? Alright. Jadi di sini akan turun apa? Turun hujan akhir. Right? Apakah hujan akhir akan besar di sini? Atau rintik-rintik? Di sebelum waktu di Sunday Law. Right? Apakah hujan akhir akan turun besar-besaran waktu Sunday Law? Sunday Law di National Sunday Law and Universal Sunday Law? Akan besar-besaran, ya. Akan besar-besaran. Mulainya kapan? Kapan mulainya waktu hujan rintik-rintik? Hujan rintik-rintiknya mulainya kapan? 9/11. 9/11 sini. Sekarang. Ya, sudah sedang jatuh. Sudah 20 tahun jatuh, sudah. Dari sini mulainya. Di sini akan hujan besar-besaran. Mulai rintik-rintiknya di sini. Right? Kita punya rambu-rambu jalan cocok semua. Harus cocok, saudara-saudara. Right? Iya. Harus cocok semua. Right? Oke. Saya kasih kesempatan, ada yang mau kasih tanggapan atau pertanyaan? Gimana? Tanggapan atau pertanyaan? Ya, brother. Oke, Brother Manik. Ada permintaan untuk penjelasan dari pelajaran di awal tadi, ketika Brother Ralph katakan bahwa pelajaran sanctuary ini sudah ditentang dari awal dan sekarang juga sedang ditentang. Nah, yang saya mau tanya, Brother, adalah bagian sebelah mana saja yang ditentang dari doktrin sanctuary ini? Apakah keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari pekabaran ini?
Karena gini, saya tahu ada dosen senior di sekolah kita yang mengatakan bahwa sanctuary tidak ada di sorga. Itu cuma dia menyebutnya istilah bahasa Indonesianya itu cuma sinetron. Jadi saya pikir dia menolak seluruhnya kalau itu. Tetapi apakah memang pertentangan atau penolakan di awal itu seluruhnya atau sebagian, misalnya masalah tentang roti bersusun dua atau apa sajalah. Mungkin Brother boleh berikan lebih spesifiknya, kira-kira hal-hal mana saja. Terima kasih. Waduh, itu pertanyaan yang bagus sekali itu ya. Kita nanti akan sedangkan saya di Dragon's Roth aja sekarang belum sampai ke saat itu. Tapi nanti kita akan pelajari pertentangannya yang mulainya dari A.F. Ballinger, pertentangan yang dibuat oleh Leroy Froome, pertentangan yang dibuat oleh Desmond Ford, pertentangan macam-macam, pertentangan yang dibuat oleh Martin and Barnhouse. Itu pertentangan dari luar. Pertentangan dari dalam, banyak pertentangan dari dalam, right? Pertentangan di luar, dan ini akan berjalan terus dan dipengaruhi, semua pertentangan ini mempengaruhi banyak orang-orang punya kepercayaan punya pengetahuan dan kepercayaan tentang Ka'bah. Ya. Bagaimana pentingnya Ka'bah? Salah satu yang sangat jelas adalah begini. Apakah saudara-saudara pernah mendengar khotbah yang bilang bahwa kita sebenarnya tidak bisa suci sampai nanti waktu Yesus rubah kita, waktu kita ke surga? Apakah pernah dengar khotbah begitu? Ya, pernah. Dan kebetulan saya mau komentari itu. Kebetulan Brother sudah singgung. Jadi memang dari penjelasan baru saja kita lihat bahwa ketika jubah diberikan, penjelasannya oleh, saya tidak sebut namanya, oleh pendeta beberapa tahun yang lalu adalah kita cuma dibungkuskan gitu, bukan, kita nggak bisa sempurna, tidak akan pernah bisa, dia bilang gitu. Terima kasih. Ya, betul. Kalau kita tidak percaya bahwa kita harus menjadi sempurna, bukan hanya sempurna di dalam Kristus, tetapi kita harus sempurna seperti Yesus, kita sebenarnya tidak percaya doktrin sanctuary. Ini bahaya sekali. Ya. Ini dari kutipan Nyonya White ya, saya kutip banyak sekali kutipan. Dia sudah uraikan tepatnya kapan terjadinya semua ini ya. Ada, istilahnya kita tahu bel-bel yang sedang berbunyi ini sekarang. Kita tahu kapan ini semua terjadi. Right? Kita tahu kapan ini semua terjadi dan apa ketentuannya, apa kondisinya, bagaimana, apakah kita mengerti apa yang kita harus lakukan supaya kita bisa siap untuk pada waktu itu. Bagaimana pentingnya, bagaimana tingginya itu standar yang kita harus capai. Apakah kita nanti bisa? Oke, dan yang saya ketahui ya, yang setelah kita belajar tentang sanctuary ini. Kalau kita lihat standarnya, wah, standarnya di sini. Sementara bagaimana saya bisa sampai di standar itu? Saya harus bisa sampai di standar itu. Kita harus mempunyai iman dari Tuhan Yesus. Dan menurut menurut Wahyu 14, inilah, this is the patience of the saints, they that keep the commandments of God and have the yang memelihara hukum Tuhan dan mempunyai apa? Testimony of Jesus Christ. Oh no, the faith of Jesus.
Testimony of 14 Jesus ayat itu 12. ya itu 17 atau 18. 17 ayat 12 Wahyu ayat 12. Wahyu 14 ayat 12. Yang penting 12, sini 14 ketekunan juga. orang-orang kudus yang memelihara hukum-hukum Tuhan dan iman Kristus. Iman Kristus. Iman Kristus. Apakah iman Kristus? Apakah definisi iman Kristus menurut Nyonya White? Ya, supaya gampang kita ya langsung baca Nyonya White. Apakah iman Kristus? Iman Kristus adalah bahwa kita percaya bahwa Yesus bisa mengubah kita sampai akhirnya kita bisa mencapai puncak standar karakter Yesus sendiri. Kita mempunyai kepercayaan itu. Amen. Itulah yang harus kita miliki. 144.000 itu are the saints yang bisa mempunyai the faith of Jesus, ya, mempunyai iman dari Yesus, bahwa Yesus bisa, ya, bisa bikin sampai kita bisa mengolah kita, bisa memberikan dia punya kehidupan, dia berikan dia punya pengaruh oleh rohnya sendiri, supaya kita bisa akhirnya mencapai standar di mana akhirnya kita bisa dimeteraikan. Right? Itulah iman dari Yesus. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan iman Yesus? Kutipannya nanti ada, kita akan pelajari. Kutipannya ada. Bagaimana kita bisa mendapatkan iman dari Yesus? Bahwa kita ini nanti bisa mencapai. Bagaimana kita bisa mendapati iman dari Yesus? Waktu kita mengetahui apa yang dia sedang berbuat di dalam Ka'bah di surga. Kalau kita mengetahui apa yang dia perbuat di dalam Ka'bah di surga, kita nanti akan mendapatkan iman Yesus. Bagaimana kita bisa mengetahui apa yang dia perbuat di dalam Ka'bah Yesus? Ka'bah di surga. Bagaimana kita bisa tahu apa yang Tuhan Yesus sedang perbuat di dalam Ka'bah di surga? Bagaimana caranya? Kita pelajari apa yang Harun perbuat di dalam Ka'bah di dunia. Right? Jadi kalau kita pelajari sanctuary doctrine ini, kita pelajari Ka'bah di dunia yang dibangun oleh Musa, kita pelajari semua dia punya dia punya services yang terjadi di dunia ini, adalah karena kita mau mengetahui apa yang Tuhan sedang perbuat di surga. Kalau kita mengetahui apa yang Tuhan perbuat di surga, kita bisa mempunyai iman bahwa dia bisa merubah kita and save us to the uttermost. Itu dari Ibrani ya. Dia bisa save us to the uttermost. Dia bisa mencapai. Ini bukan sesuatu yang mustahil. Right? Standar itu sangat tinggi. Tapi kita mempunyai iman. Karena kita tahu apa yang dia perbuat di dalam bilik yang maha suci. Karena kita belajar apa yang Harun perbuat di dalam Ka'bah di dunia. Right? Oke. Right. Jadi itulah kita punya pelajaran untuk malam ini. Kita berterima kasih karena Keisha sudah memberikan kita satu special song. Oke.
Savior, precious Redeemer and friend. Who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. Counselor, comforter, keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts have hopelessly lost our way. Oh, we've hopelessly lost our way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Almighty infinite Father, faithfully loving your own. Here in our weakness you find us, falling before your throne. Oh, we're falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger. Amen. Thank you. Amin. Terima kasih. Amin.